Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Anak-anakku, kita akan mengalami kerugian besar bila tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita akan kehilangan kasih sayang Allah. Kita akan tidak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tidak menyintai Rasul. Kita tidak akan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana kita tidak mencintai Rasul. Dan kita tidak bisa akan memetik hikmah-hikmah yang lain yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya. Maka anak-anakku, hadirkan dalam hatimu cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Apakah kamu tidak ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak? Mari kita meneladani sahabat Nabi yang begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sauban. Sauban, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menangis di hadapan Rasul. Rasulullah bertanya, "Mengapa kamu menangis seperti ini, wahai Sauban?" Sauban berkata, "Ya Rasulullah, sehari saja saya tidak bertemu denganmu, wahai Rasul. Saya sedemikian rindu denganmu. Lalu bagaimana nanti di akhirat kelak? Engkau berada di surga yang tinggi, yang dimuliakan, sedangkan aku tidak tahu berada di mana." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Sauban, al-mar'u ma'a man ahabbah." Seseorang itu akan bersama dengan yang dicintainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian juga anak-anakku, seseorang yang mencintai Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Di akhirat nanti kita sangat membutuhkan syafaat beliau. Karena boleh jadi amal kebaikan yang kita kumpulkan di dunia ini tidak sebanding dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga di yaumil mizan kita membutuhkan syafaat atau pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa setiap Nabi alaihissalam memiliki doa yang mustajab. Maka setiap Nabi telah menggunakan doa tersebut, dan aku menyimpannya sebagai syafaat bagi umatku kelak di hari kiamat. Maka syafaat tersebut insya Allah akan didapati oleh setiap orang dari umatku yang wafat dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan suatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Syafaat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan syafaat terbesar yang terjadi pada hari kiamat kelak. Tatkala manusia dirundung kesedihan ketika itu dan bencana yang tidak kuat mereka tahan, mereka meminta kepada orang-orang tertentu
yang diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Mereka pergi kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam, mereka mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Tetapi mereka semua tidak bisa memberikan syafaat hingga mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berdiri dan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan hamba-hambanya dari azab yang besar ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memenuhi permohonan itu dan menerima syafaatnya. Syafaat agung ini menjadi kekhususan Nabi. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka manusia di hari kiamat berkumpul. Setiap umat mengikuti nabi-nabinya masing-masing. Mereka berkata, wahai fulan, berilah syafaat, wahai fulan, berilah syafaat. Ini terjadi sampai syafaat itu diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah saat Allah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada maqam mahmuda, tempat yang sangat terpuji. Di antara syafaat khusus yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syafaatnya kepada penghuni surga agar mereka segera masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena penghuni surga itu ketika melewati jembatan, mereka diberhentikan di tengah-tengah jembatan yang ada di antara surga dan neraka. Hati sebagian mereka bertanya-tanya kepada sebagian yang lain, hingga akhirnya mereka bersih dari dosa. Kemudian mereka baru diizinkan masuk surga. Pintu surga itu bisa terbuka karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa pentingnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu anak-anakku dan kaum muslimin rahimakumullah, cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hati kita kering kosong, tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu juga menjadi tanda kelemahan iman kita. Lantas bagaimana agar tumbuh subur cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita? Ada beberapa ikhtiar, ada beberapa upaya yang harus kita amalkan. Yang pertama, perbanyaklah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini Allah perintahkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Salawatnya Allah adalah Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad. Salawatnya malaikat adalah para malaikat mendoakannya. Oleh karena itu sebagai orang mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semakin sering bersolawat kepada Rasulullah, semakin tumbuh subur cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar tumbuh subur cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hati kita, hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul ayyuhan nabi, katakanlah nabi kepada umatmu, kepada hamba-hamba Allah di muka bumi ini, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian ingin mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahya sunnati faqad akhabbani wa man akhabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka berarti ia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka berarti ia akan bersamaku di jannah, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan bila kita menghidupkan sunnah Nabi, dan juga banyak orang yang mengikuti kita, maka kita pun menuai pahala apa yang telah mereka amalkan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Amr bin Auf bin Zaid al-Muzani radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnata min sunnati fa'amila bihan nas kana lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya. Masya Allah, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah, begitu besarnya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, yang ketiga, agar tumbuh subur kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus senantiasa duduk dan berkumpul dengan orang-orang yang mencintai Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lingkungan pergaulan itu sangat berpengaruh dengan perilaku kita. Lingkungan itu sangat berpengaruh, anak-anakku. Maka pilihlah lingkungan kepada orang-orang yang senantiasa banyak menyintai Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan cara kita memperbanyak membaca sirah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, agar semakin kokoh kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah bila dalam hati kita tumbuh subur rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirkan kerinduan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak salawat kepadanya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan bergaullah dengan para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan ini kepada kita, tanamkan ini kepada generasi anak-anak cucu kita, agar tumbuh subur cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan hikmah-hikmahnya. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian.
Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.